Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang fluida dan terapan fluida dalam bidang kefarmasian atau kesehatan. Apa itu fluida? Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir seperti air dan udara. Fluida terbagi menjadi dua berdasarkan pergerakannya. Yang pertama, fluida statis. Fluida statis adalah zat cair dalam keadaan diam. Dalam fluida statis terdapat tiga jenis hukum, yakni hukum pokok hidrostatik, kedua hukum Pascal, yang ketiga hukum Archimedes. Yang pertama, hukum pokok hidrostatik. Hukum pokok hidrostatik menyatakan bahwa tekanan hidrostatik di semua titik yang terletak pada satu bidang mendatar dalam satu jenis zat cair besarnya sama. Dengan tekanan hidrostatik adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H. Maka dari itu, PA sama dengan PB. Yang dimana Rho 1 dikali G dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali G dikali H2. Hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa jika dalam sebuah sistem fluida yang tertutup diberikan tekanan, tekanan tersebut disalurkan ke segala arah dengan besar yang sama. Persamaan hukum Pascal. P1 sama dengan P2, F1 per F2 sama dengan A1 per A2, F1 per A2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, lalu F1 per F2 sama dengan R1 per R2 pangkat 2 dengan keterangan P adalah tekanan, F adalah gaya, A adalah luas penampang, dan R adalah jari-jari. Yang ketiga, hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa jika sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida, maka benda itu akan mendapatkan gaya apung sebesar berat fluida yang dipindahkan. Adapun persamaan dalam hukum Archimedes bisa dilihat. Besar gaya apung sama dengan besar zat cair yang dipindahkan benda. Ada tiga keadaan benda di fluida. Yang pertama, benda mengapung, yaitu benda tidak seluruhnya masuk ke dalam fluida. Yang kedua, benda melayang, yaitu benda seluruhnya masuk ke dalam fluida namun tidak menyentuh dasar fluida. Yang ketiga, tenggelam. Benda seluruhnya masuk ke dalam fluida dan menyentuh dasar fluida. Yang kedua, ada fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau mengalir. Ada dua persamaan dalam fluida dinamis. Yang pertama, persamaan kontinuitas, yaitu Q1 sama dengan Q2, A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, dengan keterangan Q1 adalah debit fluida masuk, Q2 debit fluida keluar, A1 luas penampang 1, A2 luas penampang 2, V1 kecepatan fluida masuk, V2 kecepatan fluida keluar. Yang kedua ada persamaan Bernoulli. Bisa dilihat persamaannya. Adapun syarat fluida ideal atau Bernoulli. Yang pertama, zat cair tanpa adanya gesekan dalam atau cairan tidak viskos. Yang kedua, cairan mengalir secara stasioner atau tidak berubah dalam hal kecepatan, arah maupun besarnya, selalu konstan. 3. Zat cair mengalir secara steady, yaitu melalui lintasan tertentu. Lalu yang keempat, zat cair tidak termampatkan atau incompressible dan mengalir sejumlah cairan yang sama besarannya. Contoh terapan fluida di bidang farmasi
dan kesehatan. Yang pertama, aliran darah di pembuluh darah kapiler, yaitu aliran darah di dalam pembuluh darah terkecil di tubuh yang menghubungkan arteriola dan venula dan memungkinkan pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, serta nutrien dan zat kimia sampah antara darah dengan jaringan di sekitarnya. Yang kedua, filling sediaan cair ke dalam kemasan, yaitu mesin filling pasta atau sediaan semi-solid adalah mesin yang berfungsi untuk mengisi produk berupa cairan atau liquid dan krim ke dalam kemasan dalam ukuran yang ditentukan atau disetting sesuai kebutuhan. Lalu yang ketiga, pengadukan cairan atau pelarut dalam mixer, yaitu suatu proses pencampuran dari satu bahan atau lebih dengan adanya penambahan suatu bahan ke bahan yang lainnya, sehingga terjadi bentuk yang homogen dari beberapa konstituen. Bisa dari cair ke padat, padat ke cair, maupun cair ke gas. Yang keempat, ada injeksi, yaitu proses memasukkan cairan ke tubuh menggunakan jarum. Lalu yang kelima, ada aliran udara di ruang produksi farmasi. Yang keenam, pergerakan media pada uji disolusi. Yang ketujuh, aliran udara pada FBD. Yang kesembilan, tekanan uap autoclave. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.